Assalamualaikum Sampurasun Kasadayana. Terlepas dari salah atau tidaknya Ridwan Kamil dalam kasus korupsi di BJB. BJB itu Bank Jabar dan Banten ya. Nah, kita lihat sendiri atau ikuti sendirilah nanti beritanya seperti apa ya, apa dia terlibat atau tidak ya. Namun saya tidak akan membahas masalah itu, tetapi saya ingin bercerita tentang kekecewaan saya terhadap kinerja atau kepemimpinan dia. Ya, mungkin bukan saya saja, banyak juga warga Jabar yang lainnya yang merasa kecewa, atau mungkin juga ada yang mendukung dia ya. Tapi yang jelas, kekecewaan saya itu ketika dia menjadi wali kota Jawa Barat. Pertama, saya pengagum dan pendukung dia ketika muncul tokoh Sunda muda, ya seusia sayaan lah gitu ya, mempunyai ide-ide gagasan-gagasan ingin menata membenahi Jawa Barat. Maksud saya membenahi kota Bandung. Nah, karena saya kelahiran kota Bandung, besar di Bandung, sekolah di Bandung, semua di Bandung. Meskipun saya sudah ya kemana-mana lah katakanlah gitu ya, kalau sombongnya. Nah, tapi yang jelas kekecewaan saya itu ketika saya melihat Ridwan Kamil ini dalam membenahi menata kota Bandung itu sebenarnya bukan membenahi atau menata, tetapi malah mempoles, mempulas-poles atau menghiasi kota Bandung. Misalnya trotoar yang sudah ada dirubah menjadi trotoar yang berbeda ya. Misalnya di Jalan Haji Juanda atau di Asia Afrika, di Jalan Braga dan lain-lain. Juga misalnya sungai yang dulunya misalnya atau parit dekat Kota Madia Bandung ya, yang dulu hanya sungai biasa aja sederhana dan airnya sebenarnya tidak kotor, tidak tercemar, hanya itu kan air yang sudah bercampur dengan tek-tek bengek meskipun warnanya tidak hitam ataupun gimana ya, tapi dia dia hias, dia tata dia itu menjadi kayak kawasan tempat bermain anak-anak, bermain dengan air gitu, jadi kayak tempat rekreasi. Nah, ini yang juga membuat saya kok kenapa tidak difungsikan sebagai parit yang sebenarnya gitu ya. Lantas di Jalan Cihamplas itu kan dulu Jin Street ya, jadi jalan yang banyak wisatawan dari luar Jawa Barat atau maksudnya luar dari Bandung datang beli jeans yang murah di sana, t-shirt murah dan segalanya, dan hidup. Memang problemnya di sana adalah macet. Tetapi Ridwan Kamil punya ide membuat sebuah jembatan di atas jalan itu yang katanya menjadi akan dijadikan sebuah walking zone gitu ya, daerah jalan kaki gitu ya. Nah, saya juga kaget, wah ini biayanya kan besar sekali membangun sesuatu yang begitu ya. Dan banyak yang lain-lain ya, ada katakanlah taman jomblo ya, taman jomblo, dan dia kutak-katik pulas-poles semuanya. Nah, kekecewaan saya kenapa dikutak-katik atau dipulas-poles yang harusnya kan fungsinya dimanfaatkan, jadi harus difungsikan wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang seharusnya seperti apa gitu, seperti parit di dekat Kota Madia Bandung itu yang di pinggirnya bukannya malah dijadikan tempat rekreasi seperti tempat bermain anak-anak, air itu air kotor kan ya, harusnya ya difungsikan sebenarnya sebagai parit, dan itu sebenarnya nggak perlu dikutak-katik. Lantas trotoar-trotoar yang dia ganti, yang dulu sebenarnya masih bagus tapi diganti dengan yang baru, terus dan nggak terawat, sekarang banyak yang pecah dan tek-tek bengek. Lantas si bundelan-bundelan itu ya, yang di pinggir jalan Juanda misalnya, yang bola-bola dari batu itu, lantas tempat-tempat duduk di pinggir jalan kan
di mana sih kalau orang yang maksudnya yang ngerti tentang kesehatan, masa duduk di pinggir jalan sambil nyantai gitu kan, di sana banyak polusi dari kendaraan ya. Itu emisi yang datang dari knalpot itu berbahaya buat paru-paru. Lantas disuruh nongkrong di sana gitu dengan disediakan kursi-kursi, meja gitu ya. Jadi saya heran sekali, kenapa gitu. Lantas di Cihamplas juga yang jembatan panjang itu yang di atas jalan tidak berfungsikan sekarang ya. Malah jadi kumuh, dan kalau hujan air menetes dari sana, dan airnya apa yang namanya pergerakan ekonomi di sana tidak berjalan ya, dan yang jelas jadi kumuh sekarang itu, dan tidak berfungsi juga. Dan banyak yang tempat-tempat yang berfungsi, yang tidak berfungsi seperti di Braga juga kelihatan semeraut sekarang ya. Soalnya dia ngambil apa tindakan-tindakan yang tegas atau membangun sebuah sistem ya. Misalnya sistem transportasi, pernah dia bikin mendatangkan bis-bis ya, kota hanya berapa biji, tapi kan sistemnya nggak dikelola, sehingga ya, nggak tahu, seperti hanya hiasan kota saja bis itu lalu lalang, itu juga jumlahnya nggak seberapa. Tapi kalau saya lihat tak ada orang yang naik, sedikit sekali yang naik. Lagian bisnya juga kan untuk naik tangganya itu tinggi. Nah disinilah dia nggak mampu membuat sistem juga, misalnya sistem pengelolaan sampah kan. Sampah itu harus dimulai dari ya pengelolaannya dulu, di mana atau hulunya ya, pembuangan sampahnya itu prosesnya apa, sampah yang nanti terakhir di bawah itu ada sebuah tempat yang sangat modern, katakanlah seperti di Singapura dan di Eropa, banyak tempat pengelolaan sampah, dan sampah bisa dijadikan energi listrik dan gas dan lain-lain. Tapi kan di Bandung, kota yang sangat besar itu, tidak punya satupun, hanya pengelolaan sampah yang tradisional. Nah, dia harusnya mempunyai pikiran untuk membangun tempat pengolahan sampah. Memang mahal, tapi itu perlu, dan sebenarnya bisa dijadikan tempat pengolahan sampah ini suatu tempat yang bisa mendapatkan devisa buat pemerintah daerah. Coba pikirkan aja begini ya, kalau misalnya ada tempat pengolahan sampah di 4 atau 5 titik di kota Bandung ya, Bandung Timur, Selatan, Barat, dan Utara, dan di tengah, itu udah bisa bersih kota Bandung. Dan semua dari tempat-tempat penduduk, perumahan-perumahan penduduk ya, dari perumahan-perumahan penduduk dan ya segala macam ya bangunan ataupun lokasi dibawa ke sana, dan dari tempat-tempat perumahan penduduk, begitu juga dari tempat-tempat yang lain, mau dari industri ataupun dari toko-toko dan pasar dan lain-lain, dibawa ke sana dan diolah, dan bisa menghasilkan listrik ataupun gas, serta bisa di recycling yang misalnya plastik-plastik, dan juga bisa jadi kompos. Tapi dia tidak punya pikiran sampai ke sana, membuat sebuah tempat untuk pengolahan sampah. Nah, lantas yang lainnya misalnya sistem transportasi yang saya bilang tadi, kalau dia berani, dia bikin gebrakan, sediakan beberapa bis untuk berbagai jurusan, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan ya, di kota Bandung. Ini bisa membantu kemacetan di kota Bandung. Kosnya memang tinggi dan berat sekali untuk menghadapi masalah ini. Tetapi dengan keberanian itu bisa dilakukan. Tapi Ridwan Kamil tidak melakukan ini saat dia menjadi wali kota Bandung. Dia malah ya yang saya bilang tadi, memoles-moles. Lantas Masjid Agung di alun-alun, yang dulu itu taman alun-alun Bandung itu taman yang asri, yang sangat indah, banyak pepohonan, terus berbagai macam pohon hiasan seperti rose dan lain-lain. Saya dulu sering nongkrong di
di alun-alun Bandung, bukan nongkrong ya, tapi relax gitu. Dulu ketika masih muda suka ngerokok, nongkrong sambil lihat Masjid Agung dan suka sholat Jumatan di sana. Ya, ketika Idul Fitri itu di sana orang bawa sejadah, tikar dan lain-lain untuk sholat Id di sana. Dan sekarang bayangkan ya, sebuah masjid halamannya ditutup dengan rumput sintetis. Kan ini kalau menurut pikiran saya ini gila. Ini bukan lapangan sepak bola. Yang jelas itu pengurusan atau biaya untuk pemeliharaan rumput sintetis ini mahal. Karena kalau tidak benar-benar dipelihara atau dijaga dengan baik, itu akan menjadi bau karena ketika hujan deras dan ketika matahari terlalu sering bersinar itu bisa rusak. Dan kosnya, ya, biaya perawatannya itu tinggi. Dan kenapa seorang arsitek punya pikiran semacam begini? Nah, dari sanalah saya melihat kebijakan-kebijakan dia membuat saya kecewa. Ini jadi kesannya itu bukan menata atau membenahi, tetapi membikin proyek. Jadi dia itu berbisnis atau memberikan proyek-proyek kepada swasta untuk membangun ini, membangun itu, ya. Dan dia mungkin punya desainnya sebagai arsitek dan lain-lain, dan sama sekali tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Dan apa yang terjadi ketika dia jadi Gubernur Jawa Barat, saya pun perhatikan. Dia hanya memikirkan memoles, membangun, tetapi manfaatnya tidak begitu dipikirkan bagaimana. Dan juga tidak memperhatikan apa akibatnya kalau dibangun ini terhadap alam misalnya. Seperti ya dibangunnya Masjid Al-Jabar yang bagi saya itu sungguh sangat ironi, karena masjid yang mewah itu, yang luar biasa mewah, sangat mewah sekali, yang menghabiskan uang 3,4 triliun dan sebagian, dan itu hutangnya katanya 3,4 triliun itu hutang atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah, tapi tidak melihat dampaknya dari berdirinya masjid itu terhadap masyarakat di sekitar sana, yaitu kemacetan, kekumuhan, dan kesenjangan sosial dan lain-lain, dan akhirnya ketimpangan dan kesemrautan yang terjadi. Ya. Lalu ya itu yang terjadi juga di Puncak Bogor, itu kan dibangun selama dia jadi gubernur. Ya. Begitu juga di ini jembatan yang ada di puncak katanya untuk berwisata. Aduh, seorang intelek yang katanya pernah pergi ke USA, American gitu ya, tidak punya sense of nature gitu ya, perasaan alam. Orang-orang Amerika malah sebenarnya udah mencintai alam, back to nature gitu ya. Tapi dia itu bagaimana ya, tidak ada ya itulah rasa terhadap alam itu, sehingga proyek dan akhirnya apa yang terjadi? Bencana, banjir, dan alam tidak akan tidur karena Allah ya penciptanya akan menunjukkan akibat-akibat perbuatan manusia yang tidak terukur, yang jahat, yang merusak ciptaannya, akan ditunjukkan sama Allah kepada manusia. Sebuah bencana itu sebuah peringatan agar kita merubah cara berpikir kita dan tindakan-tindakan kita, serta ya kebijakan kita. Dan apa yang terjadi? Banjir. Karena alam itu tidak tidur, alam itu hidup. Ya, makanya saya yang jelas sangat mengecewakan sekali kepemimpinan dia itu. Saya bersyukur dia tidak terpilih jadi gubernur DKI, karena yang dikhawatirkan saya itu hanya proyek-proyek aja yang dia tangani, bukannya membenahi, memperbaiki dan membangun sesuatu yang efektif, yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Membangun sebuah tempat rekreasi hibis
fantasi itu tidak ada manfaatnya sama sekali sama masyarakat, malah justru membuat pemborosan. Nah, saya hanya berharap semua ini diedit gitu ya, diaudit maksud saya. Saya berharap semuanya ini diaudit agar transparan dan kelihatan apakah ada kebocoran-kebocoran yang merugikan negara dan yang jelas merugikan rakyat Indonesia, yang khususnya ya rakyat Jabar, rakyat Bandung yang telah membayar pajak dan tek-tek bengit. Dan mengecewakan ya. Jadi dulu saya pengagum dan pendukung dia, tapi belakangan malah dia seorang selebritis malah gitu ya. Dalam postingannya juga lebih banyak membicarakan masalah keluarganya ya, dengan si Cinta dan lain-lain lah. Saya nggak tahu. Saya tidak ada tidak bermaksud untuk menjelekkan atau apa. Cuman ini sebagai warga Jawa Barat ya, saya harus juga mengungkapkan rasa kekecewaan saya terhadap pemimpin yang sama sekali tidak memberikan kontribusi yang diharapkan begitu ya. Nah, lalu sekarang pemimpin yang baru Kang Deddy, saya lihat luar biasa gebrakannya. Tidak ada perubahan dari dia. Dari dulu dia mengkampanyekan dirinya ingin menjadi seorang abdi negara, ingin melayani rakyat, ingin membenahi Jawa Barat, ingin membenahi berbagai macam kesimpangan yang ada. Dia konsisten, tetap begitu. Dan saya sangat menyukai Kang Deddy karena dia belum berubah dan tetap pada pribadinya seperti itu. Seorang jenaka, tapi rata-rata orang Sunda jenaka. Saya juga humoris kadang-kadang. Ya, nah kembali lagi sekarang, ya seorang Ridwan Kamil yang mengecewakan saya dan juga mungkin sebagian dari rakyat Jawa Barat atau mungkin semua. Semoga jangan terulang lagi pada pemimpin berikutnya untuk Jawa Barat. Sifat arogan, sifat mementingkan diri sendiri, sifat rakus dan hanya memperhatikan keuangan diri sendiri atau kekayaan, memperkaya diri. Itu bukan tipe seorang pemimpin. Pemimpin harus rela ikhlas menyumbangkan hartanya, rela ikhlas menyumbangkan tenaganya untuk kemakmuran rakyatnya, apalagi dibayar oleh negara. Sekian dari saya. Sampurasun, Kasadayana.